Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersukacita sekali hari ini kita sama-sama beribadah. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Biarlah tayangan ini bukan menjadi tontonan semata-mata, tapi setiap kita pribadi lepas pribadi, dengan kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang bertata di tengah-tengah kami Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang mengalir Tuhan Yesus. Engkau yang ambil alih ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapa, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau yang menjamah setiap kami, menjamah setiap hati Tuhan. Biar Tuhan Yesus hati kami dipulihkan, hati kami dilepaskan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kini saatnya
sepertimu yang besar dan berkuasa. Kau memberikanku pengharapan saat semuanya hilang. Tak pernah kau terlambat menolong dan menopangku. Ku sembah kau Yesus seumur hidupku. Tiada yang sepertimu, yang besar dan berkuasa. Kau memberikanku pengharapan saat semuanya hilang. Kau terlambat menolong dan menopangku. Ku sembah kau Yesus seumur hidupku. Tiada yang sepertimu, yang besar dan berkuasa. Kau memberikanku pengharapan saat semuanya hilang. Tak pernah kau terlambat menolong dan menopangku. Ku sembah kau Yesus seumur hidupku. Ku sembah kau Yesus. Ku sembah kau Yesus. Ku sembah kau Yesus seumur hidupku. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau ditinggikan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia. Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah.
sembah Tuhan. Sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan bagi setiap kita. Mari bersuka cita, apapun yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang dahsyat. Sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan bagi kita.
terus menyembah Tuhan. Sungguh hanya Dia yang memuaskan hidup kita. Hanya Dia memberikan kekuatan buat kita. Mari kita hampiri Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita berseru. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari hampiri Tuhan, katakan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari angkat tanganmu, katakan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Shalom Aleichem, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini, ya. Ebenezer, sampai saat ini Tuhan memelihara kita, memberkati kita. Kita bersyukur kita kembali bertemu dalam kebaktian ini bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah memberikan kita iman mengalahkan dunia ini. Firman Tuhan memberikan kita keberanian untuk hidup jadi saksi Kristus. Maka hari ini, judul daripada khotbah hari ini adalah ketakutan. Ketakutan artinya takut terus-menerus. Ketakutan artinya takut terus-menerus. Kalau takut sih itu naluri manusia, semua manusia ada takut.
Tapi kalau kita takut terus-menerus, itu namanya ketakutan. Itu dosa. Jadi kalau karakternya takut, itu dosa. Karena takut terus-menerus. Ya, murid-murid Tuhan Yesus sendiri berkali-kali Tuhan menegur murid-murid karena takut. Akhirnya mereka karena berulang kali takut, itu ketakutan. Maka Yesus katakan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Tuh. Seperti mari kita membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih itu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih itu. Barang siapa yang takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Makanya kita umat Tuhan tidak boleh hidup dalam ketakutan terus-menerus. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Berkali-kali Tuhan menegur murid-muridnya. Seperti kata dalam Matius pasal 8 ayat 25. Tuhan Yesus menegur muridnya di sini. Matius pasal 8 ayat 25. Pada saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di atas perahu, maka perahunya diombang-ambingkan gelombang badai, dan perahu itu sudah mau tenggelam, sudah penuh air. Nah, murid-murid Tuhan Yesus tidur di situ di buritan. Lalu murid-murid Tuhan Yesus ketakutan, lalu datang membangunkan Tuhan Yesus. Guru, kita binasa, bangun. Lalu Yesus waktu bangun, bukannya Yesus memuji murid-muridnya, tidak. Yesus bilang, kenapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Tuh. Jadi dikatakan dalam Matius 8 ayat 25 dan 26, saya bacakan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi walaupun Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, harusnya murid-murid Yesus nggak boleh ketakutan karena ada Yesus di situ. Tapi mereka tetap dikuasai ketakutan. Mereka bangunkan Yesus. Tuhan, tolong kita binasa. Yesus bangun. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kenapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Jadi kalau kita ketakutan berarti kita kurang percaya. Kurang percaya dengan tidak percaya sama aja. Kurang percaya dengan tidak percaya sama aja. Seperti dalam Matius pasal 29, Matius pasal 14 ayat 29 sampai dengan 31. Ya. Pada saat Tuhan Yesus datang jam 3 subuh, melihat murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang. Lalu semua takut, mereka takut melihat. Dia kira hantu. Yesus bilang, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus mengatakan, Tuhan, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Lalu Yesus bilang, mari. Langsung Petrus turun bisa jalan di atas air bersama Yesus. Tapi waktu Petrus mendengar ada badai, ada angin, taufan, sebagainya, takut. Petrus takut, tiba-tiba tenggelam ke bawah. Yesus pegang tangannya. Kenapa kamu takut? Tuh. Seperti katakan dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 29 sampai 31. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segala Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tuh. Petrus kurang percaya, takut. Maka dia tenggelam. Tuhan pegang tangannya. Hai orang yang kurang percaya, kenapa engkau bimbang? Kenapa engkau takut? Itulah murid-murid Tuhan Yesus. Walaupun bersama dengan Tuhan Yesus, tapi tetap dipenuhi dengan ketakutan. Yang ketiga, waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ya, waktu itu murid-muridnya sedang berkumpul dalam satu ruangan.
Mereka takut, dia kunci semua pintu dan jendela itu, dia kunci semua. Kenapa? Mereka takut kepada orang Yahudi. Ya, tiba-tiba Yesus muncul mengatakan, damai sejahtera bagimu. Ya, di dalam Yohanes 20 ayat 19. Ini murid Yesus takut kepada manusia, takut kepada orang Yahudi. Tahu-tahu Yesus muncul. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tuh, Yesus tiba-tiba muncul. Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid pada satu ketakutan, takut kepada manusia, takut kepada orang Yahudi. Lalu Yesus datang mengatakan, damai sejahtera bagimu. Lalu mereka tahu, ini Yesus. Jadi itulah murid Yesus, seringkali takut. Murid Yesus juga takut kepada hantu. Ya, seperti katakan di dalam Matius 14 ayat 25 sampai dengan 27. Waktu Tuhan Yesus sedang berdoa di atas gunung, dia tahu murid-muridnya sedang diombang-ambingkan oleh gelombang. Lalu Yesus jam 3 subuh jalan di atas air menjemput murid-murid yang sedang diombang-ambingkan sama gelombang. Lalu waktu murid-murid Yesus lihat Yesus, dikiranya apa? Dikira hantu. Mereka teriak, wah itu hantu, itu hantu. Yesus bilang, ini aku, jangan takut. Jadi murid-murid takut kepada hantu. Nah itu dia. Dan Matius 14 ayat 25 sampai 27. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada murid berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, banyak sekali orang yang ketakutan. Ya, banyak orang anak-anak Tuhan yang takut naik lift. Ada seorang hamba Tuhan, ya, tahu firman, ya, sudah melayani, tapi dia takut naik lift. Dia takut naik lift, ya. Setiap kali mau naik, dia takut sekali itu. Lebih dia naik tangga. Nah itu dia. Itu namanya ketakutan. Itu dosa. Kita ini tidak boleh ketakutan. Kalau kita ketakutan berarti kita bimbang, kita kurang iman, kurang percaya. Itu dosa. Ya, ada juga yang takut naik pesawat. Setiap kali mau naik pesawat dia takut sekali. Seperti pembantu sopir saya dulu. Ya, dia kan orang Jawa. Tiap kali mau pulang kita, kenapa kamu nggak naik aja pesawat supaya cepat sampai di sana? Dia bilang, saya nggak mau. Kalau pesawat jatuh berarti mati. Kalau naik mobil kan masih bisa hidup. Nah itu ya ketakutan dia. Maklumlah karena dia bukan anak Tuhan. Dia ketakutan. Saya bilang, mau naik mobil atau pesawat, kalau memang sudah ya, jatuhlah begini. Banyak orang yang naik mobil, ternyata jatuh, terjerumus. Mati juga. Tabrakan mati. Jadi yang penting bagi kita sebagai anak Tuhan, jangan kita ketakutan. Kita harus percaya, punya iman, punya kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman. Dan orang yang takut belum sempurna mengasihi itu. Kita nggak boleh takut, tidak boleh ketakutan. Ada juga orang yang takut mati waktu tidur. Ada seorang anak Tuhan dulu, dia sakit. Lalu tiap kali dia tidur, takut kalau tidur lalu mati, tiba-tiba mati. Maka dia nggak mau tidur. Jadi dia itu sengaja aja dia berusaha supaya tidak tidur. Walaupun dia ngantuk sekali. Dia berusaha supaya tidak tidur. Ditanya, kenapa kamu nggak mau tidur? Takut kalau tidur tiba-tiba mati. Nah ini dia ketakutan, itu dosa. Saya kira banyak anak Tuhan yang begini. Ya, takut naik lift, takut naik pesawat, takut tidur, dia jangan mati. Ya, ada seorang, ada dulu penerjun payung. Ya, sudah ratusan kali terjun payung. Lalu waktu ditanya, apa Bapak tidak takut mati kalau terjun? Ya ada sih takut, tapi saya kalahkan takut itu dengan apa? Saya percaya bahwa Tuhan menolong saya. Nah itu namanya iman. Akhirnya walaupun ratusan kali terjun payung, tetap dia selamat. Ya.
Apa solusinya? Supaya jangan kita ketakutan. Ini yang paling penting. Apa solusinya? Supaya jangan kita ketakutan. Mari kita baca di Kisah Rasul 4. Ayat 29 sampai 31. Waktu itu Petrus dan Yohanes ditangkap. Lalu sesudah dilepaskan, dia cerita kepada semua jemaat Tuhan bahwa mereka disiksa, dianiaya. Lalu jemaat mulai berdoa bersama-sama, berseru kepada Tuhan bersama-sama. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai dengan 31, saya bacakan. Dan sekarang ini doa jemaat ini. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk beritakan firman-Mu. Jadi mereka minta keberanian supaya hamba Tuhan berani beritakan firman Tuhan. Itu doa jemaat yang pertama. Yang kedua, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Jadi mereka minta 3. Yang pertama jemaat bilang, Tuhan berikan pada hamba-hambamu keberanian beritakan firman. Yang kedua, ulurkan tangan menyembuhkan orang yang sakit. Yang ketiga, adakan tanda mujizat dalam nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Lalu apa jawaban Tuhan kepada doa jemaat? Apa jawaban Tuhan kepada doa jemaat ini? Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani itu. Jadi solusi daripada ketakutan adalah Roh Kudus. Pada saat mereka berdoa, Tuhan berikan pada hamba-hambamu keberanian beritakan firman-Mu. Tuhan ulurkan tangan menyembuhkan orang sakit. 3, Tuhan adakan mujizat terjadi. Lalu Tuhan jawab doa jemaat. Tuhan curahkan Roh Kudus mengurapi mereka semuanya, sehingga mereka berani beritakan Injil. Tadinya takut, sekarang mereka berani beritakan Injil. Jadi solusi daripada semua ketakutan adalah kita harus diurapi dengan Roh Kudus. Kita harus penuh Roh Kudus. Itu solusinya. Maka dalam Kisah Rasul 1:8 dikatakan, Kisah Rasul 1:8, Tuhan Yesus katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Itu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan berani menjadi saksiku dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu berani karena Roh Kudus. Baru kita berani bersaksi. Makanya kita umat Tuhan harus selalu penuh Roh Kudus. Dengarkan jemaat Tuhan. Ini paling penting dalam hidup kita untuk solusi daripada semenjak kita takut. Kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus berikan kepada mereka kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Dalam Lukas 10:19. Lukas 10:19. Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tuhan Yesus katakan, aku berikan kamu kuasa, itu urapan Roh Kudus untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa Roh Kudus untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang bisa membahayakan kamu. Itu Roh Kudus. Roh Kudus solusinya. Kita berikan kuasa untuk menahan kekuatan musuh kita. Kita tahan semua penyakit. Kita tahan semua mara bahaya. Kita berikan kuasa menahan semuanya itu. Sehingga itu terjadi bagi kita. Itu kuasa yang Tuhan berikan. Itu Roh Kudus. Dan Lukas 12 ayat 11 dan 12. Lukas 12 ayat 11 dan 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Tuhan bilang, jangan kamu takut menghadapi majelis atau penguasa apapun. Jangan kamu takut apa yang kamu katakan saat itu. Karena pada saat itu, Roh Kudus akan berikan kamu keberanian dan kuasa untuk berbicara. Jadi Roh Kudus akan menolong kita dalam menghadapi semua tantangan manusia yang memperkaya kita, yang menuduh kita. Roh Kudus berikan kita kuasa untuk berkata-kata. Makanya, yang perlu bagi kita ini, kita selalu minta Roh Kudus. Jangan bilang susah.
Bapa katakan, Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka meminta kepada itu. Apalagi Bapakmu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka minta. Maka jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian, tolonglah terus minta Roh Kudus kepada Tuhan Yesus. Terus minta urapan Roh Kudus. Setiap hari berkali-kali. Tuhan Yesus pakai istilah, barang siapa haus, hendaklah datang kepada aku dan minum. Barang siapa percaya kepada aku, seperti katakan firman Tuhan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, yaitu Roh Kudus. Jadi kita haus artinya minta terus, haus berarti kita terus minta Roh Kudus. Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus, urapi saya dengan Roh Kudus. Roh Kudus berikan saya kuasa. Ya, tiap hari berapa kali kita minta urapan Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Ya, pasti supaya kita selalu penuh Roh Kudus. Maka kalau kita penuh Roh Kudus semua beres. Itulah perlunya kita harus selalu penuhi dengan Roh Kudus. Supaya kita hidup di dalam dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saya minta kepada jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan benar-benar jangan hidup ketakutan. Anda punya iman, Anda punya kasih. Iman berasal dari firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Iman berasal dari firman Tuhan. Maka rajinlah membaca, merenungkan firman Tuhan siang malam. Supaya kalian punya iman berpegang pada firman Tuhan. Kamu punya iman mengalahkan dunia ini. Itu perlunya kita ini. Harus imannya kuat. Dan kita penuh dengan Roh Kudus. Maka kita berikan kuasa untuk hidup dalam keberanian. Kuasa terjadi, mukjizat terjadi. Semua itu karena Roh Kudus. Seperti lagu ini mengatakan begini. Mari kita nyanyikan bersama. Ini lagu yang kita sudah biasa nyanyikan. Ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku mana makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga pelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Nggak usah takut makanan minuman, nggak usah takut tentang pakaian, nggak usah takut segala-galanya. Burung saja di udara dikasih makan, bunga di padang dikasih oleh Tuhan keindahan. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Tuhan bilang, perhatikan bunga bakung, ya, begitu indahnya, lebih indah daripada Salomo. Tuh. Apalagi kamu sebagai anak Tuhan, jangan khawatir soal pakaian, jangan khawatir soal makanan, minuman, jangan khawatir soal masa depanmu, jangan khawatir segala malahnya, jangan takut. Kalau takut berarti kamu kurang iman, kurang percaya, itu dosa. Kalau khawatir itu kamu akan kena hukuman oleh Tuhan. Maka jemaat Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan, kita punya Tuhan Yesus Kristus. Kita diurapi dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang Tuhan sediakan bagi kita di surga dan di bumi. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, hosana, hosana. Inna pamanama kata kontaran malama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-firman-Mu, rahasia firman-Mu yang Kau sampaikan pada kita mengenai ketakutan. Supaya kami jangan takut terus-menerus. Jangan sampai kami ketakutan, karena ketakutan adalah mengandung hukuman. Dan kami akan berdosa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kepada kami supaya kami jangan hidup dalam ketakutan. Tapi kami hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Karena ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa yang takut belum sempurna berkasih. Kami harus penuh dengan kasih, penuh dengan iman. Kami mengalahkan ketakutan. Kami diurapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus berikan kami keberanian untuk menghadapi segala tantangan. Roh Kudus berikan kami kuasa menahan kekuatan musuh kami. Semua karena Roh Kudus.
Sebab itu Tuhan Yesus tolong kami. Kami haus untuk diurapi dengan Roh Kudus. Kami rindu supaya kami selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya kami kalau penuh Roh Kudus, kami diberikan kuasa untuk mengalahkan dunia ini. Kalau kami penuh Roh Kudus, kami diberikan kuasa untuk menahan kekuatan musuh kami. Kalau kami penuh dengan Roh Kudus, maka kami pakai untuk menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat-mujizat. Semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan, urapi kami semua dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kepada Tuhan Yesus, supaya kita menerima urapan Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus. Kita harus haus terus diurapi Roh Kudus. Apalagi Bapa di surga, Dia akan berikan Roh Kudus kepada kita yang meminta. Mari kita minta Roh Kudus kepada Bapa di surga. Masing-masing jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian, angkat kedua tanganmu, minta urapan Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Minta supaya Tuhan Yesus memenuhi kita dengan Roh Kudus. Mari bersama-sama. Oh Yesus Kristus, Engkau melihat jemaatmu saat ini, mengangkat tangan kepadamu, karena kami semua haus rindu menerima kepenuhan Roh Kudus. Kami haus rindu menerima urapan Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus memulihkan kami, Roh Kudus mengubah kami, Roh Kudus memberikan kami kuasa di saksi Kristus. Roh Kudus mengubah kami jadi manusia yang lain berhasil. Roh Kudus adalah jaminan yang Tuhan sediakan bagi kami. Oh Yesus Kristus, tolong kami Tuhan. Engkau tahu kami haus rindu diurapi Roh Kudus. Tolong Tuhan, inna pemalabakan takin tanah dan urasan tanah dan siapkan dirimu pada urapan yang terbesar Tuhan Yesus Kristus. Inna pemalabakan takan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inna pemalabakan takan nama urapan pemalabakan tanah nama Hosanna inna pemalabakan nama urina pemalabakan tanah mana inna pemalabakan Hosanna inna pemalabakan orang menang makom tak kena hero pemalabakan tak Hosanna mana inna pemalabakan tak transformasi. Haleluya, Hosanna. Haleluya, haleluya, Hosanna, haleluya. Amanah irra pemalabakan tak kadana irma pom ampar makata kadana. Haleluya, Hosanna. Haleluya. Amin. Tetap kita angkat tangan kita ke atas. Kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Karena berkat Tuhan jadikan kita kaya, supaya tidak akan menambahinya. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita semua, memberikan kepada kita karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom alaikum. Tuhan berkati jemaat Tuhan.